Saya Anggi, saya ditemani oleh Mas Putan. Kelompok kami, kelompok 5, akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk presentasi pertama akan disampaikan dan dikemukakan oleh Mas Usman. Dan tepat dipersilakan Mas. Ya, terima kasih Mas Anggi. Apakah suara saya terdengar? Ya, Mas. Ya, sebelumnya saya mohon izin Pak Indra untuk tidak menyalakan video ya, on cam, karena untuk menstabilkan sinyal ya Pak. Oke, eh, untuk yang pertama, sebelum kita masuk penjelasan tentang tax planning untuk PPN, yang pertama itu kita harus tahu definisi PPN itu apa. Lanjut Mas Anggi. Nah, untuk definisi PPN itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang merupakan pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP dan disetorkan ke kas negara oleh pengusaha kena pajak PKP. Nah, PPN bersifat tidak langsung dan tidak kumulatif. Ini berarti pajak tersebut hanya dikenakan pada nilai tambah di setiap tahapan produksi atau distribusi. Next, Mas Anggi. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengenai eh, fasilitas PPN. Untuk fasilitas PPN yang di mana eh, apa namanya, saya akan menjelaskan secara umum dulu tentang apa itu fasilitas PPN. Eh, Apa namanya? Fasilitas PPN itu adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah atau meringankan kewajiban pajak pertambahan nilai bagi pengusaha yang terlibat dalam transaksi barang dan jasa. Nah, untuk fasilitas PPN itu bisa berupa pengurangan pembebasan atau pengembalian PPN pada barang atau jasa tertentu yang dianggap penting atau strategis. Dengan demikian, dengan adanya fasilitas PPN, pengusaha atau konsumen bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak yang pada akhirnya berdampak positif terhadap arus kas dan keberlanjutan bisnis mereka. Untuk selanjutnya, eh, apa aja jenis-jenis fasilitas PPN? Nah, untuk jenis-jenis fasilitas PPN itu ada tiga. Yang pertama itu PPN tidak dipungut, terus PPN dibebaskan, dan PPN ditanggung pemerintah. Untuk di sini saya akan menjelaskan apa namanya poin yang pertama ya, yaitu PPN tidak dipungut. Nah, untuk PPN tidak dipungut, eh, yaitu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang di mana suatu transaksi atau barang atau jasa tertentu tidak dikenakan PPN. Dalam hal ini, pengusaha tetap dapat mengajukan pengembalian PPN masukan atau pengkreditan PPN masukan yang telah dibayar atas barang dan jasa yang digunakan dalam transaksi tersebut. Nah, untuk contoh PPN tidak dipungut, itu contohnya seperti ekspor barang dan jasa. Nah, barang dan jasa yang diekspor dari, misalkan barang dan jasa yang diekspor dari Indonesia dikenakan PPN dengan tarif 0%. Nah, dalam hal ini,
dilakukan untuk mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Ya kan? Meskipun transaksi ekspor dikenakan tarif PPN 0%, perusahaan tetap dapat mengkreditkan PPN masukan atas pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam produksi barang ekspor. Nah, untuk yang poin kedua, yaitu tentang PPN dibebaskan, yaitu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah di mana barang dan jasa tertentu dibebaskan dari kewajiban untuk memungut dan membayar PPN. Nah, sebagai contoh, seperti layanan pendidikan, terus juga kesehatan gitu kan, itu bisa dibebaskan PPN-nya dengan alasan bahwa layanan ini memiliki nilai sosial yang tinggi dan tidak harus seharusnya dibebani dengan pajak yang dapat meningkatkan biaya bagi masyarakat. Nah, kalau misalkan contoh ininya, kalau untuk kesehatan tuh seperti kayak rumah sakit, ya kan? Yang di mana tuh rumah sakit tuh harus menyediakan layanan medis yang di mana tuh tidak boleh untuk memungut PPN atas layanan medis yang diberikan kepada pasien gitu loh. Nah, untuk yang poin ketiga itu tentang PPN ditanggung pemerintah, yang di mana fasilitas PPN ditanggung pemerintah adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah di mana pemerintah akan menanggung PPN yang seharusnya dibayar oleh pengusaha atau konsumen. Next, Mas Anggi. Sebentar, sebelumnya. Nah, sebagai contohnya tadi ya, kalau yang PPN yang ditanggung pemerintah itu ya dalam beberapa kebijakan tuh seperti UMKM gitu loh. Ya kan, yang dimana untuk mendorong usaha kecil dan menengah, pemerintah bisa memberikan fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah untuk pengusaha kecil atau usaha mikro. Nah, yang berarti pengusaha kecil atau UMKM tidak perlu membayar PPN atas penyerahan barang atau jasa yang mereka lakukan karena PPN tersebut akan dibayar oleh pemerintah. Next, Mas Anggi. Nah, untuk poin keempat yang akan dibahas oleh rekan saya, Mas Anggi, waktu dan pas, saya persilakan. Oke, selanjutnya dari presentasi ini kami akan menjelaskan mengenai restitusi PPN. Eh, Oke, berdasarkan PMK nomor 72 eh, mengenai restitusi, eh, isi dari restitusi itu adalah pengajuan pengembalian pembayaran pajak kena pajak atau PKP, dan restitusi PPN hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak yang disetorkan oleh wajib pajak itu lebih besar dari pajak dari pajak terutangnya atau PKP melakukan. Nah, eh, wajib pajak yang ingin mengajukan restitusi pada KPP atau kantor pajak itu bisa melakukan dua hal. Yang pertama, WP tersebut membuat surat yang membuat surat yang template-nya itu sudah ditentukan oleh KPP. Dan sedangkan yang untuk yang kedua adalah WP bisa mengajukan restitusi dengan menggunakan kop surat sendiri. Jadinya nggak mesti pakai template dari KPP, tapi tapi dia menggunakan kop surat sendiri dan menjelaskan kenapa dia ingin mengajukan restitusi. eh, surat pajak yang berdasarkan template-nya dari KPP maupun yang surat pajak yang dibuat oleh perusahaan sendiri itu bisa diajukan oleh WP tersebut ke kantor pajak. Nah, setelah WP setelah disubmit oleh WP,
Kantor pajak berdasarkan PMK 72 dan 03 pasal 6 tahun 2002 tahun 2010 itu pertama adalah permohonan pengembalian kerugian pajak disampaikan oleh pengusaha kena pajak kriteria tertentu berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf A dan penelitian berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 17C Undang-Undang KUP. Yang kedua adalah permohonan pengembalian kerugian pajak disampaikan oleh pajak yang akan terkait dan penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur oleh pasal 17 Undang-Undang KUP. Nah, yang ketiga adalah permohonan ketentuan pasal 9 4D huruf A, huruf D, huruf E, huruf D, dan huruf P Undang-Undang. Yang pertama adalah ini adalah WP harus melengkapi eh, ketika ingin melakukan restitusi. Yang kedua adalah kebenaran penulisan dan perhitungan pajak dan kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan. Jadinya tiga inilah yang harus permohonan. Nah, setelah sudah diajukan, dokumennya sudah dilengkapi, KPP itu mempunyai hak untuk menjawab atas keberatan atau tersebut minimal 2 permohonan dan biasanya eh, kantor pajak itu nggak suka untuk melakukan restitusi. Biasanya mereka tuh lebih suka untuk PP itu mengalokasikan kelebihan pajaknya itu mereka lebih suka seperti itu. Dan kalau restitusi itu angkanya ya karena salah satu adalah faktornya dalam yang kedua waktu yang sama. Jadi saya yang ingin melakukan itu mengajukan misalkan satu angka nominal yang panjang besar, angkanya yang kecil, jadi KPP lebih menganjurkan untuk dialokasikan ke selanjutnya itu mengenai restitusi. Nah, ini eh, restitusi yang setelah kortes akan dijelaskan oleh silakan Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Anggi. Nah, ini tentang mekanisme restitusi yang dimana di zaman sekarang itu sudah menggunakan sistem Cortex ya. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme restitusi Cortex itu, kita harus tahu apa tentang peraturannya ya. Yang dimana PMK nomor 81 tahun 2024 merupakan regulasi yang mengatur ketentuan perpajakan dan rangka pelaksanaan Cortex System, ya kan. Nah, yang di apa namanya yang dimana bertujuan untuk menata ulang proses bisnis, teknologi, informasi, dan basis data administrasi perpajakan agar lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel gitu. Nah, untuk mekanisme restitusi dalam konteks itu sendiri, kan. Yang pertama itu pengajuan melalui DJP online, ya kan. Nah, wajib seperti apa yang dimana wajib pajak mengajukan keluar permohonan secara elektronik melalui, ya kan, ada tiga yaitu fitur permohonan di DJP online. Yang kedua, memilih jenis restitusi seperti PPH, PPN, PBB atau yang lainnya. Nah, yang ketiga itu melampirkan dokumen pendukung sesuai jenis pajak. Untuk yang kedua, yaitu sistem memproses dan menganalisis secara otomatis. Nah, yang dimana itu
Cortex secara otomatis mengidentifikasi kesesuaian data SPT, faktur pajak, dan pembayaran. Nah, untuk selanjutnya itu tidak perlu lagi menyampaikan hard copy atau lampiran secara manual. Dan terakhir itu sistem juga mencocokkan data pihak ketiga, contohnya itu kayak e-faktur, e-bupot, sama e-billing. Untuk yang ketiga, penetapan jalur pemeriksaan. Nah, untuk penetapan jalur pemeriksaan itu, yang dimana sistem akan mengklarifikasi restitusi secara otomatis ke salah satu jalur, ya kan? Nah, di antaranya itu, di antaranya itu seperti norm. Nah, jalur restitusi itu apa namanya? Ada normal, ya kan? Atau bisa disebut itu diperiksa ya. Nah, yang maksud itu seperti nilai besar atau wajib pajak yang beresiko tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada dipercepat, ya kan, dalam pasal 17D atau 17C, yang dimana itu eh, seperti wajib pajak patuh, nilainya kecil atau PPE tertentu. Nah, untuk yang terakhir itu tentang tanpa pemeriksaan atau otomatis kayak kelebihan bayar kecil atau wajib pajaknya itu apa ya sangat patuh lah kayak bayarnya selalu selalu tepat gitu loh. Nah, untuk yang keempat itu tentang proses pemeriksaan. Nah, ini sebenarnya sih untuk proses pemeriksaan tuh kalau apa ya, kalau dipakai aja gitu ya. Nah, di dalam proses pemeriksaan itu ada dua, yaitu pemeriksaan pajak memverifikasi laporan dan bukti pendukung. Yang kedua, dilakukan dalam jangka waktu maksimal, seperti 12 bulan itu waktu normalnya, dan kalau semisalkan yang dipercepat restitusinya itu jangka waktunya itu 1 bulan. Nah, untuk yang kelima, penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar atau bisa disingkat itu SKPLB. Nah, itu ada dua. Yang pertama, jika disetujui, maka eh, diterbitkanlah SKPLB-nya. Yang kedua, jika ditolak sebagian atau seluruhnya, maka diterbitkanlah SKPKB atau surat penolakan restitusi. Yang terakhir itu penggembalian dana ke rekening wajib pajak. Di dalamnya ada dua, yaitu uang dikembalikan ke rekening wajib pajak sesuai data sistem. Yang kedua, biasanya dalam waktu 1 sampai 2 minggu setelah SKPLB diterbitkan. Next, Mas Anggi. Nah, untuk selanjutnya itu ada apa persyaratan ya, bagaimana agar restitusi korteks diproses dengan cepat. Yang pertama itu harus memastikan ya dari keempat komponen ini, yang pertama itu SPT PPN atau PPH disampaikan tepat waktu dan lengkap. Yang kedua, NPWP, rekening bank, dan alamat email harus valid dan sesuai di sistem DJP. Yang ketiga, itu faktur pajak dan bukti potong harus sinkron dengan data sistem. Yang keempat, tidak sedang dalam sengketa pajak atau proses hukum. Terus, Mas Anggi.
Mas Anggi. Tunggu mas, sebentar mas. Oh iya, siap. Oke, selanjutnya ya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan ya sama Mas Anggi. Oke, terima kasih mas. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan PPN itu berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1 Tahun 2005 dan PMK dan eh, yang diketahui oleh teman-teman semua dan eh, bahwa pada tahun 2004 akhir dan 2000 awal itu pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11 menjadi 20%. Nah, dikeluarkanlah PMK nomor 131 tahun 2004 ini. Nah, dalam PMK ini ada dua eh, kategori, yaitu pasal 2 yaitu mengatur barang mewah, dan pasal 3 itu mengatur barang yang tidak mewah. Untuk pasal 2 ini, pajak pertambahan nilainya dihitung dengan cara mengalihkan tarifnya 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual atau nilai impor. Yang kedua adalah barang kena pajak dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual atau impor sebagaimana dimaksud seperti kendaraan bermotor, emas, pokoknya yang barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. Kalau yang pasal 3 ini mengatur bahwa pajak pertambahan nilai yang terutang sebagaimana dimaksud secara mengkalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Yang kedua adalah cara perhitungannya adalah nilai lain sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 2 dihitung sebesar tas per 12 dari nilai impor atau harga jual atau pergantian. Nah, ini teman-teman dan Pak Indra, kami menampilkan eh, me- eh, yang mana yang dimaksud dengan barang yang dikenakan PNBP atau barang mewah, mana barang jasa non mewah. Ini berlaku pada mulai 1 Januari 2025. Dasar pengenaannya harga jual atau impor itu untuk barang mewah, dan untuk barang jasa dan barang-barang atau jasa non mewah itu 11% dari harga jual pergantian. Nah, setelah tadi pada 1 Januari 2025 pemerintah mengeluarkan PMK ya, PMK 131 tahun 2024. Kemudian pemerintah mengeluarkan kembali yaitu peraturan Dirjen Pajak di bawahnya, setahu saya itu di bawahnya PMK, yaitu peraturan Dirjen Pajak nomor 1 tahun 2025. Peraturan ini adalah diluarkan apa sih yang dimaksud dengan pajak barang yang tidak mewah. Jadinya karena di peraturan PMK 131 tahun 2024 itu tidak mendetailkan atau merinci atau menggambarkan apa sih yang dimaksud dengan barang tidak mewah tersebut. Nah, untuk eh, karena kan pas lagi itu pas lagi di awal tahun itu juga Cortex juga masuk kan, jadinya banyak simpang siur nih barang mewah dan barang tidak mewah ini gimana sih. Jadinya pemerintah mengeluarkan per Dirjen nomor 1 tahun 2025 ini tujuannya adalah meyakinkan masyarakat bahwa barang yang tidak mewah itu adalah ini. Jadinya berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor 1 tahun 2025 ada beberapa. Yang pertama adalah pemakaian sendiri BKP dan pemberian cuma-cuma BKP, DKP. Yang kedua adalah penyerahan film cerita. Yang ketiga adalah penyerahan BKP melalui pedagang perantara, penyerahan BKP melalui juru lelang, penyerahan jasa pengenaan tenaga kerja, pemanfaatan film cerita impor dan penyerahan film cerita impor, penyerahan BKP berupa pulsa dan kartu dana. Yang ketiga adalah penyerahan BKP JKP dari anggota KSPO kepada KSPO. Yang selanjutnya adalah mengenai pengkreditan PPN.
akan dijelaskan kembali oleh Mas Lukman. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Anggi. Ini saya akan menjelaskan tentang pengkreditan PPN ya. Pengkreditan PPN yang dimana mekanisme dalam pelaporan SPT masa PPN di mana PPN masukan dikreditkan atau dikurangkan terhadap PPN keluaran. Nah, di dalam pengkreditan PPN itu ada dua PPN. Yang pertama itu PPN masukan dan apa sih yang dimaksud dengan PPN masukan? Nah, yaitu PPN yang dibayar oleh PKP saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP dari pihak lain, termasuk saat melakukan impor. Untuk PPN keluaran, itu PPN yang dipungut oleh PKP ketika menjual BKP atau JKP kepada pelanggan atau pihak ketiga. Nah, di bawah PPN masukan PPN keluaran, di sini ada dua poin yang dimana eh, apa ya banyak kasus di perusahaan gitu loh. Dan saya mengambil dua poin. Yang pertama itu jika pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Yang kedua, jika pajak keluaran lebih kecil dibandingkan pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dimanfaatkan sebagai restitusi. Next, Mas Anggi. Nah, untuk mekanisme pengkreditan ada 3 poin. Jadi biasa semua ya. Ya, jadi itu mekanisme pengkreditan PPN ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama itu PM di pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Maksudnya untuk mengurangi pembayaran pajak keluaran yang telah dilakukan pada saat penjualan atau penyerahan barang atau jasa kena pajak. Poin kedua itu pajak masukan boleh dikreditkan paling lambat dalam masa 3 bulan setelah masa diterbitkan. Jadi eh, faktur pajak yang diterima pada saat pembelian atau PPN masukan yang diterima saat pembelian itu masih bisa dikreditkan waktu 3 bulan. Nah, untuk apa? Ya, untuk perencanaan pembayaran PPN itu sendiri. Yang ketiga, poin ketiga itu jika dalam suatu masa pajak belum ada pajak keluaran, maka PM dapat dikreditkan. Next, Mas Anggi. Ini akan disampaikan oleh Mas Anggi. Silakan. Oke, ya ini merupakan teman-teman adalah kalau salah satu faktur pajak yang menggunakan Cortex. Gitu. Karena kalau yang saya tahu, kalau dulu kan faktur pajaknya itu sebelum ada Cortex itu DPP-nya apa? Angka nominalnya itu DP antara faktur pajak dengan invoice itu sama angkanya. Kalau pas lagi Cortex ini itu harga jualnya 300, misalkan di sini harga jualnya 316 juta, tapi dasar pengenaan pajaknya itu 200 270 290
dan 34 jutanya itu adalah dari 316 11%-nya gitu. Jadinya dijabarkan kembali kalau kalau misalkan dan dan di invoice-nya ada 316 dikali 30. Jadinya antara faktur pajak dengan invoice itu berbeda. Tuh. Kalau yang saya tahu pas lagi sebelum ada konteks itu faktur pajaknya itu angkanya sama. Misalkan 20 juta, PPN-nya itu 11%, maka misalkan hasil totalnya 30 juta. Nah, ini juga bisa dan baliknya antara pajak dan, tapi kalau menggunakan Cortex dan transfer itu antara faktur pajak dengan angka itu berbeda. Oke, ini ada ya ini ada permasalahan yang terjadi di saat eh, transisi ya kalau namanya transisi eh, dari DJP ke Cortex gitu kan, karena Cortex ini eh, mengikuti PMK 81 tahun 2024 yang isinya bahwa PPN itu hanya bisa dikreditkan di saat di saat masa pajak pajak bulan tersebut. Jadinya kalau misalkan di bulan Januari hanya bisa dikreditkan di bulan Januari saja. Padahal berdasarkan Undang-Undang PPN bahwa PPN itu bisa dikreditkan 3 bulan gitu. Jadinya antara PMK 81 ini dengan menggunakan Cortex ini bertentangan dengan peraturan PPN gitu loh. Jadinya sehingga tidak diperlukan lagi pengkreditan ketiga masa pajak ke depan karena tidak ada delay dalam menerima faktur PPN masukan gitu. Itu berdasarkan PMK 81. Tapi ada permasalahan yang timbul karena adanya pendilaian gitu loh. Jadi karena kan ada transisi ini antara dulu menggunakan DJP, menggunakan DJP ke Cortex itu kan kalau teman-teman tahu juga kan banyak ada yang mengupload faktur pajaknya itu agak lemot kan, masuknya hari Senin, uploadnya Senin mungkin diproses oleh Cortexnya itu hari Selasa atau Rabu atau Kamis. Apalagi kalau misalkan wajib pajaknya itu yang menerbitkan setiap hari, misalkan setiap harinya itu 30.000 faktur misalkan. Itu kan sangat ribet kan atau gimana ya namanya, sangat kalau apalagi transisi ini jadinya susah untuk menerbitkan faktur pajak ini gitu. Jadinya permasalahan lainnya adalah dibuat PKP tertentu itu yang menerbitkan faktur pajak ribuan lembar setiap harinya itu dengan menggunakan e-faktur tidak otomatis sebagai PPN masukan di Cortex lawan transaksinya gitu kan. Ya karena di Cortex menggunakan eh, tanpa delay, sedangkan eh, ada transisi yang menyebabkan jadinya ada transaksi, ada apa ya namanya, ada permasalahan yang timbul karena Cortex itu nggak bisa mengkreditkan di 3 bulan gitulah. Intinya adalah dengan demikian narasi yang akan tidak bisa dikreditkan PPN masukan ketiga masa pajak ke depan menjadi gagal karena ternyata ada delay menerima pajak masukan. Selanjutnya, selanjutnya Mas Usman akan lanjutkan. Ya, terima kasih Mas Anggi. Saya Ya, akan melanjutkan tentang penjagaan terhadap cash flow perusahaan ya. Nah, itu dalam penjagaan cash flow perusahaan itu bertempo dan selanjutnya menjual secara tunai.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, Mas Anggi. Ya, demikian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai PPN, pajak pertambahan nilai. Eh, Kira-kira, maaf Pak Indra, ini mau diskusi atau eh, kita buka pertanyaan saja ya? Ya, kami buka sesi pertanyaan. Ini lebih, ini sih sebenarnya kalau dari kelompok kami bukan pertanyaan ya, tapi diskusi aja. Mana tahu dari kami nggak bisa apa kan yang lagi teks di masa PP mengenai PPN di masa corona. Ya, eh, silakan. Oke, saya eh, saya tampung. Saya ini ada pertanyaan dari Mas Enrico. Bentar ya Mbak Christine ya, sabar ya. Boleh, sabar, sabar, santai, santai. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Enrico. Bagaimana dapat memaksimalkan pengembalian restitusi melalui strategi perencanaan pajak dan metode pemungutan pelaporan PPN yang tepat? Oke, saya tampung dulu dan kena dulu ya Mas Enrico. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Christine. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Anggi buat kesempatannya. Sebelum bertanya, saya sih mau just info aja lah ya, sekalian diskusi ya kan, mengenai yang tadi permasalahan yang Cortex ya, untuk pengkreditan yang 3 bulan. S- Yang setahu saya ya, karena kebetulan saya juga megang PPN, eh, masalah itu udah nggak ada lagi. Jadi sekarang itu sudah diberlakukan apa ya masa tidak sama yang 3 bulan itu sudah bisa dikreditkan di dalam Cortex, akan tetapi untuk yang tahun 2024 itu masih dikreditkan melalui aplikasi yang dulu yaitu e-faktur atau e-tax. Jadi untuk yang bulan Januari, Februari, Maret itu sudah bisa dikreditkan, nggak delay lagi. Itu ya. Terus untuk pertanyaan saya yaitu kan gini, sekarang itu di Cortex kita cara mengkreditkannya itu beda dengan yang dulu e-tax, yaitu sekarang seperti populated. Jadi kita, faktur pajak masukan itu sudah muncul langsung di Cortex kita. Jadi kita hanya ngeklik kreditkan faktur pajak. Yang mau saya tanyakan, apabila seperti saya alamin, misalkan ada faktur pajak yang tidak saya dapat, maksudnya faktur pajaknya itu lama nih didapat, seperti bulan Januari kemarin. Dan invoice-nya itu memang karena tidak dapat juga. Apakah itu bisa dikreditkan walaupun kita tidak mendapatkan fisiknya? Harusnya kan kita mendapatkan fisik dulu nih baru bisa kita kreditkan. Padahal fisiknya kita tidak dapat itu. Terus untuk perhitungannya itu apakah nanti misalkan kalau bisa dikreditkan apakah itu nggak bermasalah, karena kan itu kan kita fisiknya nggak dapat nih padahal kita perhitungkan di PPN setiap bulannya gitu. Itu sih pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Christine. Nah, apakah ada pertanyaan lain selain dari Mbak Christine dan Mas Enrico? Ya, saya coba jawab ya Mbak Mas kalau lagi Mbak Christine. Memang betul yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Christine, di awal-awal memang seperti itu bahwa
eh, transisi dari PJP ke Cortex itu loh menyebabkan ada kesalahan bahwa PJ bahwa bahwa Cortex itu nggak bisa mengkreditkan 1 bulan 3 bulan 3 bulan kan, tapi ada peraturan baru atau apa gitu saya lupa juga. Jadinya Cortex itu akhirnya bisa gitu loh, mengkredit eh, masa PPN-nya gitu loh. Nah, jadinya emang awal-awalnya emang gitu karena transisi itu yang menyebabkan eh, nggak bisa mengkreditkan, tapi kayak di bulan Maret atau di bulan April gitu. Ya, akhirnya bisa eh, bahwa Cortex itu bisa mengkreditkan. Untuk pertanyaannya Mbak yang kedua, mengenai faktur pajaknya yang tidak ada apa sih, belum menerima faktur pajak kayak gitu Mbak Christine ya. Iya, bukan Iya. yang menerima sih, lebih kayak fisiknya untuk transaksi itu. Misalkan nih, Hmm, kantor saya beli handphone, iya, padahal kan beli handphone di Tokopedia nih. iya. Kan di Tokopedia ini kan ada beberapa perusahaan, maksudnya yang perusahaan yang punya handphone ini Hmm, mengeluarkan faktur pajak. hmm, Sebenarnya di faktur kita memang minta faktur pajak, cuman karena pakai kartu kredit pribadi belinya, nanti akan dirembes ke kantor misalkan gitu. Jadinya eh, Tokopedia nggak memberikan karena itu penggunaan kartu kredit pribadi kecuali perusahaan. hmm. Karena ada perbedaan harga mungkin. Tapi pas saya cek di Cortex, ada faktur pajak dikeluarkan itu sejumlah yang pembelian yang perusahaan saya lakukan. Hmm, Padahal Tokopedia kan tidak memberikan faktur pajak nih. hmm. Tapi perusahaan yang tempat yang penjualnya itu mengeluarkan faktur pajak. Nah, apakah itu bisa dikreditkan atau bagaimana? Karena kan memang dari apa ya, perantaranya nih gitu. Kalau gimana ya? Mungkin kalau saya sih nggak belum mengalami seperti itu ya Mbak Christine ya. Tapi Karena saya apa? ngalamin sih Mas, jadi masih bingung juga. Bukan karena pengen ini. Iya, teman-teman teman-teman pernah juga mengalami seperti itu bahwa eh, faktur pajaknya eh, apa ya namanya, ya pokoknya melalui Tokopedia atau apa gitu. Eh, ya. Atau Pak Indra bisa membantu. Ya, coba dilanjut dulu ya. Lanjut Oke dulu. Pak. Untuk pertanyaan Enrico, Mas Usman bisa bisa dibantu Mas atau oke, sepertinya saya akan menjawab pertanyaan Mas Enrico ya. Ya, melalui strategi perencanaan pajak, pilihan metode kan, eh, jadi
pertanyaannya gimana nih Mas? Maksudnya pembelian restitusi itu yang dipakai untuk strategi perencanaan pajak atau gimana nih Mas Hendrik? Ya, lo Mas Anggi. Ya, jadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih perusahaan itu dapat mengoptimalkan pengembalian restitusi PPN itu sih Mas? Cara gimana sih biar optimal gitu Mas? Mungkin bisa melalui strategi perencanaan pajaknya gimana sih Mas? Atau metode pemungutannya atau pelaporannya Mas? Eh, Itu Oke, biasanya Mas gimana? Hendrik. Restitusi itu emang sudah dibayarkan ya Mas Hendriko ya. Jadinya restitusi itu kita sudah melakukan pembayaran atau perhitungan gitu. Kalau misalkan ditanya gimana tips and triknya ketika, ketika ya jadinya restitusi itu muncul karena kita sudah melakukan eh, bukan strategi sih mas namanya itu jadinya itu lebih ke arah kita udah bayar nih ini udah gitu karena kita belum melakukan perhitungan ini kemudian hari perhitungan kembali masuk misalkan ada peraturan baru yang menyebabkan relaksasi atau menyebabkan sampai perhitungan kita yang 20 juta tapi kan ada jadinya kita ada kelebihan bayar kan itu kan ada gap atau ada selisih dari perhitungan kami yang sebelumnya kan jadinya itulah yang dijadikan wajib pajak untuk melakukan restitusi gitu loh mas jadinya kalau misalkan ditanya eh, perencanaan pajaknya ya ya tergantung dengan treatment tergantung dengan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah gitu loh peraturan-peraturan baru yang menyebabkan bahwa ini itu enggak ya jadi kelebihan apa eh, menyebabkan yang ada peraturan baru jadinya jadi lebih kecil gitu jadinya entah ada PMK berapa ada PMK yang sudah kita laporkan gitu yang sudah dilakukan itu eh, nggak segitu harusnya karena ada PMK atau ada gitu loh mas jadi kalau ditanyakan strategi ya pertama adalah karena kan pajak ini kan berdasarkan PMK ada tarif baru atau enggak ada apa gitu yang menyebabkan perhitungannya itu enggak begitu dari awal yang kita laporkan atau entah ya ada yang besar atau harusnya itu enggak masuk PPh 23 jadinya eh, ada beberapa atau ada beberapa strategi salah satunya adalah mungkin salah tadi menggunakan PPh 23 atau PPh 4 ayat 2 atau menggunakan PPh 21 atau apa PMK baru biasanya kan pemerintah kalau misalkan untuk ada peraturan yang di persenannya yang saya mungkin saya jawab mas mas Hendriko. Jadinya berdasarkan eh, mungkin salah kaji atau kita salah 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 perhitungan atau menggunakan peraturan ini tapi setelah kita cermatin oh bukan pakai PMK ini kita atau enggak oh PKH atau eh, salah ya pakai PMK artinya ada yang kita apa oh, bayar nih ya misalkan kayak ya gitulah pokoknya jadinya ada beberapa faktor yang menyebabkan eh, itu sih mas. Eh, apakah cukup mas kayak gitu ya mas
Iya Mas, makasih Mas penjelasannya Ya, Mas. Ya, bisa Mas Enrico. bermanfaat ya Mas. Ya, Iya, makasih ya Mas. ya Mas Enrico. Oke, masih ada lagi yang bertanya atau sudah terjawab ya? Semua penanya sudah terjawab ya? Halo, apakah semua penanya sudah terjawab? Pertanyaannya Mbak Christine tadi Pak yang mengenai itu belum saya jawabannya Mengenai kurang. apa? Mengenai apa itu tadi? Mbak Christine bisa dibantu Mbak Christine? Hmm. Mengenai faktor pajak masukan yang kita nggak dapat fisiknya, maksudnya dari vendornya itu nggak memberikan faktor pajaknya secara fisik, Pak. Tapi di korteksnya kita kan muncul nih kalau ada faktor pajak dari PT ini gitu. Apakah itu bisa dikreditkan walaupun kita belum mendapatkan fisiknya atau bagaimana, Pak? Sebaiknya itu jangan dikreditkan dulu ya. Jadi diminta dulu faktur pajak aslinya, jangan dikreditkan dulu nanti. Kenapa? Karena khawatir nanti faktur pajak itu adalah faktur pajak cacat ya. Faktur pajak cacat kan tidak boleh dikreditkan. Nah, apabila masih dikreditkan oleh WP dan ternyata faktur pajak itu cacat, ya itu maka ada sanksinya ya. Ada sanksinya. Dan faktur pajak tersebut tidak dikreditkan, tidak bisa dikreditkan ya, dan itu juga nanti ada sanksinya gitu ya. Jadi sebaiknya itu menunggu faktur pajaknya itu sudah diterima, fisiknya itu sudah diterima. Gitu. Oh, berarti harus dapat fisiknya ya, Pak? Harus dapat fisiknya. Karena itu hak dari wajib pajak ya kan kita sudah bayar kan PPN itu kan kita sudah bayar. Kenapa kok kita nggak? Itu kan hak kita. Ya, jadi faktur pajak sudah menjadi hak kita karena kan PPN kita juga sudah bayar gitu. Tapi kalau misalkan gini, Pak, Hmm. kayak tadi yang saya bilang kalau misalkan contohnya itu ada perantara seperti Tokopedia. Hmm. Dari Tokopedia-nya memang mereka tidak memberikan faktur pajak karena ada ketentuan. Misalkan kalau pakai kartu kredit pembayarannya pribadi Hmm. itu harganya berbeda gitu. Hmm. Padahal udah sempat menggunakan akun perusahaan, mengisi data Hmm. perusahaan. Hmm. Sehingga misalkan PT Gadget ini membuat faktur pajak. Kita udah bayar nih invoice-nya, kita udah dapat handphonenya, tapi karena dari Tokopedia-nya nggak memberikan faktur pajak, jadi tapi di kortex kita muncul sejumlah dengan yang kita bayar ke Tokopedia-nya gitu. Ya itu tergantung nama di faktur pajaknya nama siapa Bu. Kalau misalkan namanya nama pribadi nggak bisa dikreditkan. Jadi namanya itu harus nama perusahaan ya baru bisa itu dikreditkan. Oke, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, makasih. Ya, baik ya. Ini tadi tentang perencanaan PPN. Ya. Jadi perencanaan PPN adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengoptimalkan beban PPN secara legal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta memanfaatkan insentif yang tersedia. Nah, ada beberapa aspek penting dalam perencanaan PPN. Yang pertama itu adalah pemahaman dasar PPN. PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Tarif PPN itu adalah 11% mulai April 2022, ya, lalu naik 12% menjadi 12% per 1 Januari 2025 ya. Khusus untuk barang mewah, untuk barang yang lain itu adalah tetap 11%. Lalu terdapat tarif 0% untuk ekspor barang kena pajak dan ekspor jasa kena pajak. Lalu ada transaksi dibebaskan dari PPN, misalnya jasa kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok. Nah, rencana strategi perencanaan PPN yang pertama itu adalah memaksimalkan pengkreditan pajak masukan. Pastikan faktur pajak memenuhi syarat ya, nama, NPWP, dan dokumen lengkap. Nah, ini kalau misalkan kita nggak pegang fisiknya, kita kurang tahu nih. Khawatir nanti kalau fisiknya kita nggak pegang, itu nanti ada yang salah. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang berkaitan dengan penyerahan yang terhutang PPN. Ya, terhutang PPN. Jika ada penyerahan yang tidak benar, misalnya ekspor atau jasa tertentu, alokasikan biaya secara proporsional. Nah, ingat ya kalau di beberapa perusahaan itu ada yang namanya beli faktur ya, beli faktur gitu. Nah, nanti faktur itu dikreditkan ya, itu berarti transaksinya tidak ada, tapi untuk beli faktur itu, nah itu nanti kalau misalkan ketahuan itu ya sama orang pajak ya itu maka PPN tersebut itu tidak dapat dikreditkan dan tentunya wajib pajak itu nanti akan mendapatkan sanksi. Lalu manfaatkan transaksi yang tidak dikenakan PPN, misalkan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan tarif 0%.
pastikan dokumen pendukung lengkap, misalnya PEB untuk ekspor. PEB itu adalah pemberitahuan ekspor barang. Nah, biasanya kalau misalkan, bukan biasanya sih, itu pasti kejadian. Jadi kalau misalkan eh, perusahaan itu memproduksi barang, di mana produksi barangnya itu mayoritas untuk ekspor ya, itu pasti akan ada lebih bayar. Pasti akan ada lebih bayar PPN. Nah, PPN-nya itu bisa direstitusi atau diminta kembali. Lalu untuk restrukturisasi transaksi, jika memungkinkan pilih transaksi yang tidak menimbulkan PPN, misalnya jasa tertentu yang dibebaskan, gunakan skema delivery term, ya, yaitu misalkan FOB destination versus FOB shipping point untuk menentukan saat berutang PPN. Lalu untuk pemilihan pengusaha kena pajak atau non PKP, jika omset di bawah 4,8 miliar per tahun, maka wajib pajak bisa memilih tidak dikukuhkan sebagai PKP, sehingga tidak wajib memungut PPN. Namun jika menjadi PKP, maka bisa mengkreditkan pajak masukan. Lalu manfaatkan insentif PPN, manfaatkan insentif PPN, misalkan PPN ditanggung pemerintah untuk sektor tertentu, misalkan untuk properti murah. Lalu untuk fasilitas kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus yang memberi keringanan PPN. Ya, jadi kalau kawasan berikat itu maka PPN-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Lalu pengaturan faktur pajak, buat faktur pajak tepat waktu, maksimal akhir bulan itu adalah pada saat transaksi ya. Pada saat transaksi untuk menghindari sanksi yang dari pihak pajak. Lalu gunakan faktur pajak digunggung untuk penjualan retail. Nah, ini jika memenuhi syarat. Menghindari resiko pajak, jangan sampai terjadi lebih bayar karena tidak bisa direstitusi kecuali memenuhi syarat tertentu. Ya, jadi lebih bayar itu bisa direstitusi ya, namun harus memiliki data yang tepat ya. Jadi sebelum melakukan restitusi pajak itu harus siap-siap dulu pembukuannya, harus diekualisasi dulu ya pendapatan dengan PPN keluaran ya, lalu biaya dengan PPN masukan itu harus diekualisasi dahulu. Nah, lalu pastikan untuk semua pendapatan kita yaitu sudah dilakukan pemungutan pajak keluaran dan juga kalau misalkan ada biaya yang belum ada pajak masukannya, yaitu maka harus diidentifikasi kenapa kok bisa tidak ada pajak masukan. Nah, pastikan kalau misalkan ada impor ya, ada impor itu juga sudah dikenakan PIB ya, PIB atau pemberitahuan impor barang. Nah, di dalam PIB itu juga ada PPN impornya, yaitu pastikan juga untuk impor itu sudah dipungut PPN. Hindari faktur pajak fiktif atau manipulasi transaksi yang bisa dikategorikan sebagai penggelapan pajak. Nah, itu sudah saya sampaikan ya, yang istilahnya itu beli faktur ya. Beli faktur itu mohon dihindari. Lakukan rekonsiliasi PPN secara berkala antara buku pembelian atau penjualan dengan SPT masa PPN. Nah, jadi kalau misalkan mau restitusi ya, itu harus direkonsiliasi dulu ya pembelian dan penjualan dengan faktur pajaknya. Nah, misalkan contoh perencanaan PPN, perusahaan A bergerak di bidang manufaktur dan ekspor, maka strateginya adalah pisahkan transaksi lokal, terutama PPN 11% dan ekspor 0%. Pastikan pajak masukan dari pembelian bahan baku itu dapat dikreditkan sepenuhnya, manfaatkan insentif PPN untuk eksportir, misalkan restitusi PPN lebih cepat, dan lain-lain. Ya, jadi itu ada namanya restitusi dipercepat ya, yaitu tanpa dilakukan proses pemeriksaan, ya, dan itu dana itu bisa lekas cair. Perencanaan PPN yang kompleks sebaiknya dibahas dengan pihak-pihak pajak ya, pihak yang mengetahui tentang eh, restitusi PPN. Ya, jadi kesimpulannya untuk perencanaan PPN bertujuan untuk mengoptimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memanfaatkan fasilitas bebas PPN atau tarif 0%, meminimalkan risiko pemeriksaan pajak, dan harus ada efisiensi arus kas perusahaan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang beranjak ke kelompok selanjutnya, silakan. Oke, teman-teman boleh dibantu untuk bisa share screen saya atau Mbak Wida. Boleh. Saya coba share screen ya, Kak Resya. Hmm,
Hmm, untuk hostnya mungkin minta tolong untuk ACC. Mas Anggi. Halo, Mas Anggi. Halo, Mas Anggi. Minta tolong diizinkan untuk share screen. Sudah bisa, Pak. Tunggu, tunggu. Ya. Eh, apakah sudah bisa di ini, Mbak? Apa sudah bisa, Kak Riris? Masih belum. Boleh ke Masih saya? belum ya? Masih belum tadi. Saya coba. Gimana caranya? Sabar ya, Mbak ya. Atau jadiin co-host deh. Coba bentar, Pak, bentar, Pak. Oke. Bisakah? Ya, udah bisa. Oke, oke, sorry Mbak ya, maaf ya. Nggak apa-apa, thank you Mas Agi. Sebentar ya teman-teman, saya share screen full screen-nya. Oke, sudah tampil ya semuanya. Sudah, Kak Boleh Riris. silahkan Mbak Wida kalau mau langsung dibuka dan memulai sesi pertama dulu, baru nanti dilanjut dengan saya. Langsung aja ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini dari kelompok kami dari kelompok 6 ya akan mempresentasikan mengenai tax planning untuk PPh Badan. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu Wida Tulusnia dan rekan saya Zakia Riris Murbaka. Mungkin nanti ini kita diskusi ya teman-teman gitu karena kita juga sama-sama belajar gitu dan semoga bisa menambah wawasan kita gitu baik di praktek ataupun secara teori gitu ya teman-teman. Oke, next. Kira-kira mungkin ada 4 pembahasan penting ya dalam tax planning untuk PPh Badan ini. Yang pertama itu laba fiskal dan komersil, kemudian yang kedua itu koreksi fiskal, yang ketiga mengenai pembebanan biaya, dan yang terakhir itu strategi tax planningnya gitu. Oke, next langsung aja Kak Riris. Oke, yang pertama itu kita akan membahas dulu laba fiskal dan komersial gitu. Nah, kenapa sih dalam pajak itu ada yang namanya laba fiskal gitu kan? Nah, kita tahu ya kalau misalkan laba fiskal itu memang munculnya itu karena untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan fiskus gitu kan. Kalau misalkan komersial itu memang untuk mengakomodir mungkin untuk investor gitu ya, yang mungkin kita susun gitu dalam laporan keuangan bulanan. Nah, karena laporan keuangan bulanan ini hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan investor gitu kan. Nah, ada beberapa beban-beban itu yang tidak boleh diakui secara fiskal. Nah, disitulah muncul adanya gap antara laba fiskal dan komersial gitu. Next. Nah, mungkin kita overview terlebih dahulu ya teman-teman. Kita refreshment gitu kan mengenai PPh Badan itu sendiri. Nah, masing-masing PPh itu kan pasti ada
wajib pajaknya siapa, kemudian subjek pajaknya siapa, objeknya apa gitu kan, dan tarifnya berapa. Nah, yang biasanya kita mainkan itu dalam tax planning itu kan tarifnya gitu kan. Ada beberapa peraturan, kemudian yang bisa kita ambil peluangnya gitu untuk kemudian kita susun agar tidak membebani ini ya, membebani biaya pajak kita terlalu besar gitu. Itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk menyusun tax planning gitu. Nah, untuk PPh Badan sendiri itu wajib pajaknya siapa sih? Sekumpulan orang atau modal sebagai satu kesatuan, baik itu CV atau PT gitu kan. Nah, kemudian subjeknya itu bisa dalam negeri SPDN atau luar negeri SPLN. Nah, kalau ini kan memang dari segi kedudukannya ya teman-teman. Jadi kalau SPDN atau subjek pajak dalam negeri itu memang kedudukan badan tersebut ada di dalam negeri atau Indonesia. Kemudian kalau misalkan di luar negeri atau subjek pajak luar negeri itu memang kedudukannya ada di luar negeri selain di Indonesia gitu. Nah, objeknya apa sih yang terkena PPh Badan ini? Yaitu penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan dari wajib pajak tersebut. Nah, tarifnya ini bervariatif ya gitu, tergantung kita mau melihat peluang itu seperti apa gitu. Nanti sebenarnya untuk tax planning PPh Badan ini sedikit banyak sudah disinggung oleh Prof. Pak Wirawan di kuliah praktisi kemarin ya teman-teman gitu. Jadi mungkin kita sambil refreshment juga gitu. Nah, tarifnya itu mungkin tarif umum ya, yang terbaru itu 22% gitu. Nah, ini berlaku sejak 2022. Yang sebelumnya itu mungkin dari 28 kemudian turun gitu ya, sampai di 22% yang sekarang berlaku gitu. Nah, kemudian sebenarnya 22% ini itu tuh masih ada diskon gitu dengan beberapa keadaan gitu. Nah, beberapa diskon tarif untuk perseroan terbuka misalkan. Nah, tapi untuk PT tersebut itu tuh harus memenuhi beberapa syarat, teman-teman. Nah, contohnya untuk syaratnya itu harus dimiliki oleh publik gitu, minimal 40% ya gitu. Nah, baru mendapatkan diskon tarif ini gitu atau pengurangan sebesar 3%. Jadinya jadi 19% gitu ya. Nah, kemudian tarif yang ketiga itu pengurangan tarif untuk peredaran bruto tertentu. Yang kemarin itu kalau nggak salah sempat kita diskusikan pasal 31E itu omset tahunan yang dari 0 sampai 50 M itu mendapat diskon tarif sebesar 50% gitu kan. 4,8 sorry 4,8 M sampai dengan 50 M gitu ya, dapat diskon 50% gitu. Nah, kemudian tarif yang keempat itu tarif khusus di mana biasanya kita kenal dengan tarif untuk UMKM ya gitu. Tapi kita perlu aware juga bahwasanya tarif untuk PPh untuk UMKM ini hanya diperbolehkan jika CV itu hanya hanya 3 tahun ya. Oh iya, benar. Nah, kalau untuk PT itu 3 tahun, CV 4, kemudian WPOP itu 7 tahun gitu. Nah, mungkin kita harus lebih waspada di situ. Nah, tarif-tarif inilah yang kita mainkan di sini untuk di PPh Badan gitu. Next, Kak Aris. Nah, mungkin kita bedakan terlebih dahulu ya antara laba fiskal dengan laba komersial gitu. Tadi di awal sudah ada overview mengenai kenapa sih ada muncul perbedaan laba fiskal dan komersial ya. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama dari segi tujuannya, fiskal itu untuk menghitung pajak yang harus dibayar sesuai peraturan pajak. Kemudian untuk komersil itu tujuannya untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak luar, khususnya investor atau kreditor. Nah, aturan yang digunakan udah pasti kalau fiskal itu yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan pajak ya. Kemudian kalau komersil itu pasti PSAK atau IFRS. Kemudian fokus informasi untuk di fiskal itu mungkin pendapatan kena pajak dan biaya yang boleh dikurangkan atau biaya yang tidak boleh dikurangkan gitu. Kemudian kalau misalkan di komersil itu fokus pada gambaran lengkap tentang keuntungan perusahaan termasuk laba, aset dan hutang yang sudah kita pelajari mungkin dari SMA gitu ya teman-teman. Kemudian isi laporannya
kalau misalkan di laba fiskal itu mungkin hanya mencakup informasi yang relevan untuk pajak, sehingga yang tidak relevan untuk pajak, misalkan menurut peraturan tidak boleh dibebankan, itu harus dikoreksi fiskal, gitu. Kemudian untuk komersil itu lebih lengkap ya, mencakup laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, untuk laba ruginya pun untuk di komersil itu segala yang mengurangi kemampuan ekonomis ya. Jadi semua beban itu boleh dikurangkan gitu, tergantung manajemennya mau memunculkan beban apa gitu. Kemudian penggunaan laporannya, kalau di fiskal itu digunakan oleh pemerintah atau otoritas pajak untuk menghitung kewajiban pajak perusahaan, sehingga eh, pajak itu kan sifatnya memaksa. Nah, sehingga penggunaan laporan fiskal ini ya memang untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dari fiskus tersebut. Nah, kalau untuk komersil itu digunakan oleh manajemen, investor, dan pihak lain untuk menilai kinerja perusahaan. Jadi fokusnya memang ke kinerja perusahaan. Nah, untuk penyesuaian datanya, nah, untuk fiskal itu perlu dikoreksi fiskal agar sesuai dengan peraturan pajak. Nanti akan dijelaskan di akhir ya, deductible atau non-deductible expense-nya. Kemudian komersial itu tidak perlu koreksi karena mengikuti prinsip akuntansi umum. Nah, cara penyajiannya itu informasi disajikan secara sederhana dan langsung untuk menghitung pajak. Memang fokusnya untuk penghasilan kena pajak ya atau PKP. Sedangkan untuk komersil itu informasi disajikan secara rinci dan mencakup analisis tambahan gitu. Kemudian perbedaan pendapatan dan biaya, kalau di fiskal itu ada perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya karena beberapa tidak diakui oleh aturan pajak seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kalau komersil itu semua pendapatan dan biaya diakui sesuai dengan prinsip akuntansi gitu. Nah, untuk laba bersihnya kalau fiskal itu pasti berbeda dengan komersil ya karena adanya penyesuaian fiskal itu baik baik koreksi fiskal positif atau negatif. Nah, kalau untuk di laba komersil itu pasti dihitung berdasarkan aturan akuntansi tanpa mempertimbangkan pajak gitu. Pokoknya semua yang mengurangi pendapatan ya kita akuin gitu. Nah, kepatuhan aturannya untuk yang fiskal itu harus sepenuhnya mengikuti aturan perpajakan untuk menghindari denda atau sanksi karena pajak ini bersifat memaksa gitu. Nah, kalau untuk komersil itu fokus pada transparansi informasi keuangan sesuai standar akuntansi gitu ya. Mungkin di situ perbedaannya. Next, Karis. Nah, ini mungkin saya ini ya singkat ya menjelaskannya. Jadi kalau untuk laporan keuangan komersil itu kita alurnya mungkin sama ya gitu kan. Nah, ketika kita sudah mempunyai laba komersil gitu. Nah, dari laba komersil ini kita sesuaikan atau koreksi fiskal gitu. Mengidentifikasi mana beban-beban yang bisa dikurangkan, mana yang tidak gitu. Nah, sehingga nanti setelah kita koreksi muncullah laba rugi, misalkan laba rugi fiskalnya berapa, bisa jadi lebih besar atau bisa jadi lebih kecil gitu. Ini yang kita mainkan adalah di koreksi fiskalnya kalau di sini gitu ya teman-teman. Jadi caranya seperti apa? Mungkin saya spill sedikit. Jadi biasanya itu kita overview terlebih dahulu teman-teman gitu. Jadi sebelum kita melakukan koreksi, mungkin kita adakan overview mau seperti apa pajaknya, seperti itu sih. Jadi kita meminimalkan koreksi fiskal positif dan memaksimalkan yang negatif untuk mengurangi laba ya. Ketika laba berkurang, udah pasti pajak atau penghasilan kena pajaknya berkurang juga gitu. Next, Karis. Nah, ini untuk strategi tax planning berdasarkan hubungan antara laba komersial dan laba fiskal. Yang pertama itu optimalisasi koreksi fiskal ya. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi, kita tuh perlu mengidentifikasi mana biaya yang diakui fiskal dan mana yang tidak diakui fiskal gitu. Nah, tujuannya apa? Mengurangi kewajiban pajak secara sah dengan koreksi positif dan negatif. Jadi kita apa ya? Dibilang manipulasi juga enggak gitu, tapi kita tidak menyalahi peraturan gitu. Itu sah kok dilakukan gitu selama semuanya sesuai dengan kita tertib administrasi gitu. Nah, yang kedua itu pemilihan metode akuntansi. Misalnya menggunakan metode penjusutan selalu menurun atau penilaian persediaan menggunakan FIFO gitu kan sesuai dengan aturan perpajakan. Kita tahu kalau misalkan penilaian perpajakan secara LIFO itu biasanya lebih kecil, makanya sama pajak itu tidak menghasilkan laba yang kecil gitu kalau LIFO ya.
Makanya pajak itu tidak mau gitu. Mereka membolehkan hanya melakukan penilaian dengan metode FIFO gitu. Nah, tujuannya mengurangi pengakuan laba fiskal pasti agar penghasilan kena pajaknya juga sedikit gitu. Nah, yang ketiga optimalisasi peredaran bruto. Nah, ini yang kemarin sempat kita bahas itu ya. Jadi kita menjaga agar omset kita itu apa ya, ada di batas-batas tertentu gitulah. Kurang lebih seperti itu. Misal kita mau menggunakan atau mengambil strategi 31E gitu ya. Ya udah, berarti omset kita dijaga supaya tidak lebih dari 50 miliar. Dengan cara apa? Jika omset kita sudah mau mendekati nih di periode Desember itu, oh udah mendekati, mau mendekati 50 miliar, kita buka badan baru. Biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat itu pengaturan pengakuan pendapatan. Ini juga mengelola waktu pengakuan pendapatan sesuai metode perpajakan untuk memanfaatkan perbedaan waktu. Nah, tujuannya apa? Mengurangi kewajiban pajak di periode tertentu gitu. Misalkan mengakui biaya-biaya ditahan-tahan gitu. Oke, kita akui aja di bulan depannya gitu. Nah, yang kelima itu memanfaatkan insentif pajak yang tadi saya sempat singgung di awal slide, itu kalau kita misalkan dalam bentuk PT Perseroan selama apa kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh publik 40%, itu kita dapat diskon gitu sebesar 3% gitu. Tujuannya apa? Mengurangi tarif pajak pasti gitu. Nah, yang terakhir itu rekonsiliasi yang akurat. Ini terkait dengan identifikasi tadi ya, teman-teman. Jadi sebelum kita menyusun laporan laporan komersial atau laporan fiskal, itu kita udah harus tahu sih mana beban yang boleh dikurangkan, mana yang enggak gitu, sehingga kita tahu apakah ini bisa dikurangkan di pajak atau enggak kayak gitu. Oke, next. Nah, ini mungkin contohnya ya. Saya ambil contoh di CV Sinar Gemilang. Nah, ini rekonsiliasi, contoh rekonsiliasi ya, teman-teman. Nah, untuk saldo komersial ini yang biasanya kita susun atau akunting perusahaan itu ya, biasanya kita susunkan setiap bulan. Nah, nanti itu di kertas kerjanya ada koreksi fiskal positif atau negatif gitu. Nah, kita ambil contoh pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank itu misalkan ada koreksi fiskal negatif ya, karena sebenarnya bunga itu sudah dikenakan PPh gitu kan, telah dipotong PPh gitu. Makanya kita tidak memasukkan pendapatan bunga itu sebagai penghasilan kena pajak. Makanya harus dikoreksi dikoreksi fiskal negatif gitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang koreksi 333.267, nah ini kebetulan memang di CALK-nya itu ternyata dari berapa tuh? Dari total 24.800 ini, ada sebagian yang memang tidak bisa dikurangkan di pajak gitu, Bu. Tidak non-deductible expense gitu ya. Nggak bisa dikurangkan di pajaknya gitu. Makanya harus dikoreksi fiskal positif gitu. Atau dengan kata lain itu dikembalikan ke laba gitu ya, teman-teman. Jadi harus dikenakan pajak gitu dengan kata lainnya. Nah, masing-masing perusahaan itu biasanya memang punya kertas kerja untuk koreksi fiskal ini dalam menyusun ini ya, sebelum SPT tahunan dilaporkan itu memang udah udah tahu gitu, udah ada tax review, kemudian juga mana aja beban-beban yang harus diakuin atau tidak gitu sih. Itu gambaran umumnya. Next. Oke, yang kedua itu mengenai koreksi fiskal. Tadi sempat disinggung juga mengenai koreksi fiskal itu ada dua ya. Koreksi fiskal positif dan negatif. Di mana kalau koreksi fiskal positif itu menambah penghasilan kena pajak atau laba komersil gitu. Koreksi fiskal negatif itu mengurangi laba komersil gitu. Atau dengan kata lain penghasilan kena pajaknya itu berkurang. Next. Oke, ini mungkin overview juga sedikit gitu. Mungkin dari teman-teman juga mungkin ada yang lebih expert gitu ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan. Nah, definisi dari koreksi fiskal ini proses penyesuaian antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal. Nah, ini bertujuan untuk menentukan penghasilan kena pajak yang benar sesuai dengan peraturan Fiskus. Jadi, memang
ini mengakomodir kepentingan dari negara ya atau fiskus gitu ya. Nah, kemudian jenisnya itu positif dan negatif, di mana positif itu menambah penghasilan kena pajak dan negatif itu mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian sifatnya itu bisa permanen atau tidak bisa disesuaikan di masa depan. Kemudian yang kedua itu perbedaan waktu, temporary difference atau perbedaan temporer itu bisa disesuaikan di masa depan gitu. Nah, tujuannya apa sih adanya rekonsiliasi fiskal ini? Itu yang pertama itu memastikan kesesuaian antara laporan keuangan komersil dengan ketentuan perpajakan gitu. Nah, yang kedua itu menentukan besaran penghasilan kena pajak dan yang ketiga itu menghindari kesalahan atau sanksi pajak. Nah, contoh koreksi fiskal positif itu sumbangan, denda, biaya yang tidak ada bukti potongnya itu harus dikoreksi positif. Meskipun secara komersil sebenarnya itu bisa dibebankan dalam laporan laba rugi ya, gitu. Nah, kemudian contoh yang koreksi negatif itu misalkan pendapatan kena pajak yang sudah dikenakan PPh final gitu. Kayak tadi pendapatan bunga, sebenarnya itu sudah dikenakan pajak gitu tuh. Jadi itu tidak perlu dikenakan pajak lagi. Nah, contoh kalau misalkan tadi kan sifatnya ada yang permanen, ada yang temporer ya teman-teman. Nah, kalau yang permanen itu misalkan contohnya sumbangan. Kalau yang temporer itu penyusutan metode fiskal versus komersial. Biasanya kalau fiskal itu yang diperbolehkan itu garis lurus gitu. Nah, komersil bisa mau garis lurus kayak mau saldo menurun kayak gitu ya. Itu dibebaskan asalkan konsisten gitu dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Oke, next. Oke, ini sebenarnya banyak ya gitu contoh-contoh koreksi fiskal positif gitu. Jadi berdasarkan kertas kerja yang tadi saya contohkan, jika di dalam laporan komersil kita ada biaya-biaya tersebut gitu, maka harus dikoreksi fiskal positif gitu. Misalkan biaya sumbangan ke panti asuhan ya. Sebenarnya kan secara komersil itu boleh dikurangin dari pendapatan ya sebagai beban perusahaan gitu. Tapi secara fiskal itu tidak boleh gitu. Kenapa tidak boleh gitu? Nah, itu ada dasar hukumnya memang gitu. Nah, tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya itu kan koreksi fiskal positif itu menambah laba fiskal. Otomatis jika menambah laba fiskal, logiknya berarti beban pajak kita semakin tinggi gitu atau penghasilan kena pajak kita semakin tinggi yang menyebabkan pajak kita semakin besar gitu. Nah, yang kedua itu biaya entertain tanpa daftar nominatif. Itu dasar hukumnya juga ada. Nah, itu hanya entertainment dengan daftar nominatif yang dapat dikurangkan. Ini juga harus dikoreksi fiskal positif. Jadi ketika laporan komersil kita yang kita susun ada beban tersebut tanpa tanpa daftar nominatif, itu harus dikoreksi positif. Kemudian yang ketiga, itu denda keterlambatan pajak. Misalkan STP PPh 21 atau PPh 23 dan lain-lain, itu sebenarnya kan boleh boleh dijadikan sebagai beban gitu kan. Nah, tapi berdasarkan UU PPh pasal 9 ayat 1 huruf H, itu tidak dapat dikurangkan sebagai biaya yang menyebabkan dia itu menambah laba fiskal. Logiknya sama ya. Jadi kalau misalkan dia positif yang menambah laba fiskal yang menyebabkan nanti akan menambah juga beban pajak kita gitu. Yang keempat itu biaya pengurus izin pendirian itu juga harus dikoreksi positif. Gaji direktur itu juga enggak. Cara menyiasatinya biasanya gaji direktur itu mungkin dividen ya, dianggap dividen gitu. Biaya perjalanan dinas fiktif itu juga nggak boleh. PPh 21 yang dibebankan ke karyawan itu juga. Kemudian biaya sewa tanpa NPWP lawan transaksi. Kemudian yang kesembilan itu pembayaran komisi tanpa bukti potong. Itu juga nggak boleh. Terus penyusutan atas aset yang tidak didaftarkan. Itu juga nggak boleh, teman-teman. Jadi ketika mungkin kita harus lebih jeli ya dari biaya-biaya ini tuh sebisa mungkin tidak ada kalau mau balance ya biasanya ya biasanya kalau mau balance antara laporan komersil dan fiskal itu tuh kita menghindari biaya-biaya tersebut gitu karena ini menyebabkan laba kita tuh akan tinggi ya di fiskal gitu teman-teman. Oke, next. Mungkin untuk koreksi fiskal negatif akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Riris, silakan. Oke, terima kasih Mbak Wida. Oke, teman-teman, saya lanjutin ya untuk koreksi fiskal negatifnya gitu. Jadi ini juga masih bagian dari strategi penghematan pajak
dengan menggunakan koreksi fiskal negatif. Nah, kalau yang tadi Mbak Wida jelasin kan untuk koreksi fiskal yang positif ya. Nah, kita juga bisa untuk melakukan koreksi fiskal negatif. Untuk apa ya? Karena sebetulnya koreksi fiskal negatif ini kan bisa mengurangi laba fiskal ya. Maka strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan tentunya memaksimalkan koreksi ini. Misalnya dengan apa? Ya tentunya dengan cara memanfaatkan tarif PPh final. Nah, di sini juga ada rinciannya. Kita coba rangkum ke dalam 10 poin juga. Sama ada dasar uraian biaya perpendapatannya, kemudian juga yang bisa dilakukan koreksi fiskal negatif, kemudian juga kita taruh di dasar hukumnya, kemudian kita juga input untuk bagian treatment fiskalnya itu seperti apa. Nah, poinnya yang bisa kita highlight itu adalah PPh-nya ya, PPh finalnya yang kita mainkan. Nah, kita coba bedah satu-satu di sini, teman-teman. Yang pertama, tentunya yang bisa kita koreksi untuk fiskal negatif itu ada di penghasilan bunga atau deposito. Nah, ini bisa dikoreksi fiskal ya. Kemudian dasar hukumnya ada di UU PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian treatmentnya seperti apa? Treatmentnya dikenakan PPh final tidak termasuk penghasilan kena pajak. Nah, tentunya ini juga mengurangi laba fiskal ya, pengaruhnya atau efeknya itu bisa mengurangi laba fiskal. Kemudian yang kedua, kalau ada penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, ya sama, ini juga yang dilihat adalah di bagian PPh finalnya. Bisa dikoreksi fiskal negatif, dasar hukumnya ada ya, jadi bisa dilihat dari Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2, treatmentnya gimana, treatmentnya ya sama, dikenakan PPh final, tidak digabung dalam perhitungan PPh badan. Kemudian yang ketiga, di sini penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. Nah, ini juga bisa dilakukan koreksi fiskal negatif. Dasar hukumnya ada masih sama di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Treatment fiskalnya seperti apa? Treatment fiskalnya dikenakan PPh final, tidak dikenakan PPh badan lagi. Jadi salah satu aja yang dikenakan yaitu di PPh final, tapi kalau di PPh badannya tidak dikenakan lagi. Kemudian berikutnya di sini ada selisih positif penilaian kembali aktif tetap. Nah, ini bisa dikoreksi fiskal juga. Dasar hukumnya dari mana? Dari PMK nomor 191 garis miring PMK 010 garis miring 2015. Treatment fiskalnya seperti apa? Tentunya tidak dikenakan pajak karena revaluasinya hanya untuk komersial aja. Kemudian yang kelima, ini biasanya juga terjadi pada tunjangan natura dan kenikmatan yang diberikan kepada pegawai dalam kondisi tertentu. Ini bisa dikoreksi fiskal negatif, dasar hukumnya karena dari Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 1 dan ketentuan terkait natura. Nah, treatment fiskalnya dikecualikan dari objek pajak dan tidak diperhitungkan lagi dalam fiskal. Kemudian yang nomor 6 ya, di sini ada dividen dari dalam negeri yang telah dikenai PPh final. Koreksi fiskalnya negatif tentu ya, jadi bisa dikoreksi. Kemudian dasar hukumnya dari Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3. Nah, dari huruf F. Nah, dividen ini sudah dikenakan PPh final, jadi nggak dikenakan PPh badan lagi untuk treatment fiskalnya. Kemudian poin nomor 7, bisa juga diambil dari penghasilan hadiah undian yang telah dikenakan PPh final. Dan dasar hukumnya dari Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Treatmentnya gimana ya? Karena udah dikenakan PPh final, jadi nggak ada hitungan lagi untuk penghasilan kena pajak. Kemudian nomor 8 di sini masuk ke bagian penghasilan atas penjualan tanah atau bangunan yang dikenai PPh final. Kemudian dasar hukumnya dari Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2 ya. Treatmentnya gimana? Treatmentnya karena sudah dikenai PPh final, maka bisa dikecualikan dari penghasilan fiskal. Kemudian nomor 9, pendapatan dari jasa konstruksi ini juga sama, dilihatnya dari PPh final. Dasar hukumnya ada di UU PPh pasal 4 ayat 2. Maka untuk treatmentnya gimana? Treatmentnya adalah penghasilan dikenai PPh final, tidak digabung dalam PPh badan. Kemudian yang terakhir ya, dalam koreksi fiskal ini, ya dalam koreksi fiskal negatif ini, penghasilan dari usaha UMKM yang dikenai PPh final ada di PP 23 garis miring 2018, maka tentunya dasar hukumnya juga dari PP 23 tahun 2018. Treatment fiskalnya seperti apa? Treatment fiskalnya dikenai PPh final, tidak termasuk dalam penghasilan fiskal. Jadi nanti kita semua bisa menyesuaikan aja mana yang bisa dikoreksi secara fiskal positif, mana yang dikoreksi secara fiskal negatif.
seperti itu. Karena nanti dari koreksi fiskal ini akan ada pengaruhnya ya untuk strategi penghematan pajak gitu, atau tax planning itu sendiri. Kemudian berikutnya kita masuk ke strategi penghematan pajak dalam koreksi fiskal. Nah, ini kita bagi ke dalam 4 poin. Yang pertama tentunya bisa untuk meminimalkan koreksi fiskal positif, atau kembali yang tadi sudah Mbak Wida jelaskan juga ya, bisa menambah laba fiskal. Dasar hukum yang kuat untuk dikurangkan udah ada semua yang tadi kita udah show juga. Jadi mengacu dengan adanya pengurangan ya dari koreksi fiskal tersebut juga harus berdasarkan dasar hukum yang sesuai yang berlaku di wilayah Indonesia itu sendiri. Kemudian bisa sebagai kapitalisasi biaya dan juga sesuai aturan yang sudah dijelaskan. Kemudian pastikan ketika melakukan koreksi itu ada bukti, ada dokumentasi lengkap, dan secara formalnya juga ada. Kemudian untuk memaksimalkan koreksi fiskal negatif yang bisa mengurangi laba fiskal, tentunya bisa memanfaatkan penghasilan yang sudah dikenai PPh final. Dan tentunya pada saat mengelola struktur pendapatan itu bisa memisahkan pencatatan dan pelaporan penghasilan final. Nanti akan dibahas lebih detail termasuk ke dalam masing-masing pembebanan biaya. Nah, kemudian makanya dilakukan ada tahapan rekonsiliasi komersial fiskal yang rapi dan konsisten. Karena ini sangat mempengaruhi nanti adanya penghematan pajak itu bisa dilakukan setelah rekonsiliasi komersial. Kemudian berikutnya, gunakan insentif dan fasilitas perpajakan. Jadi kalau yang kita sering dengar ya dari sesi kuliahnya Pak Wirawan gitu, ya kalau ada privilege ibaratnya gitu ya, kalau memang bisa menggunakan insentif, ada fasilitas perpajakan ya nggak apa-apa dipakai, dipergunakan gitu. Karena kan ya pasti balik lagi perusahaan juga menjalankan proses efisiensi, dan yang saya highlight juga pada saat kuliahnya Pak Wirawan kan kemarin beliau juga menyampaikan gitu bahwa kita perlu membedakan antara hemat sama antara perusahaan yang pelit dan antara perusahaan yang memang patuh terhadap efisiensi. Kalau yang pelit kan dia tidak menjalankan kewajiban, seharusnya dia melakukan itu tapi dia tidak menjalankan. Tapi kalau perusahaan itu dia efisien, ya kewajiban tetap dijalankan, tapi seminimal mungkin tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan. Jadi kalau ada diskonnya dipakai, kalau ada fasilitas perpajakan, ada insentif, ya itu bisa digunakan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini masuk ke dalam pembebanan biaya. Dalam perpajakan itu sendiri, sebetulnya pembebanan biaya yang dibahas di PPh Badan ini dibagi menjadi 2. Ada deductible expense dan ada non-deductible expense. Ini juga tadi udah disonding sama Mbak Ida ya. Ini kita breakdown ke dalam 2 kategori biar teman-teman juga nanti kita semua bisa melihat pembedanya. Nah, sebelum masuk ke detail poin-poinnya, di sini saya jelasin secara singkat dulu. Sebetulnya deductible expense itu apa? Nah, deductible expense itu adalah biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Nah, kalau non-deductible expense ya berarti lawan katanya biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Nah, yang biaya yang bisa dikurangkan itu dari penghasilan bruto, ini juga diatur ya pada Undang-Undang PPh. Itu ada apa aja? Yang pertama bisa berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti biaya pembelian bahan, jasa, bonus, gratifikasi, tunjangan, buah, dan lain sebagainya. Kalau non-deductible expense, ini biasanya pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, kemudian berikutnya kalau yang deductible expense juga termasuk penyusutan, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan juga di bagian amortisasi. Jadi yang tadi sudah dijelaskan juga sebetulnya bisa diklasifikasikan mana yang deductible expense, mana yang non-deductible. Kemudian kalau yang non-deductible ini maksudnya ke dalam biaya yang dibebankan untuk dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan saham, untuk kepentingan sekutu, dan juga untuk kepentingan anggota stakeholder lainnya. Kemudian yang berikutnya di bagian deductible expense ini termasuk iuran kepada dana pensiun. Dan kalau yang non-deductible, di sini pembentukan dana cadangan, kecuali cadangan-cadangan yang sudah ditentukan. Kemudian ada lagi berupa kerugian karena penjualan dan penghasilan harta yang dimiliki. Kemudian kalau non-deductible-nya, ini kaitannya dengan premi asuransi perusahaan. Contohnya kayak asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan seterusnya ya. Jadi banyak contohnya. Ini juga ada beberapa komponen biaya-biayanya, deductible expense di sini masuk ke dalam biaya penelitian, biaya pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi kata kuncinya
Ketika memang itu dilakukan di Indonesia berkaitan dengan penelitian, berkaitan juga dengan pengembangan perusahaan, dia masuknya ke deductible. Nah, kalau non-deductible-nya di sini masuknya ke bagian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam natura. Nah, yang deductible juga termasuk dalam komponen biaya beasiswa, biaya proses pemagangan, kerja lapangan, praktek ya, pelatihan dan seterusnya. Kemudian kalau non-deductible di sini masuk ke dalam jumlah yang lebih kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Ada juga piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat. Nah, sebetulnya untuk piutang yang tidak ditagih dengan syarat ini ada beberapa ketentuan ya. Salah satunya telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kemudian wajib pajak juga harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada pihak DJP. Kemudian telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri ya. Jadi ada beberapa syarat-syaratnya juga apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka masuk ke dalam kategori deductible expense. Kemudian untuk non-deductible expense ini termasuk harta yang dihibahkan. Nah, berikutnya ini masuk ke dalam sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Nah, sedangkan yang non-deductible expense ini masuk ke dalam pajak penghasilan. Nah, tentunya juga tadi ya kayak sumbangan bencana alam dan seterusnya itu tetap harus ketentuannya berdasarkan yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, ini juga termasuk sumbangan dalam rangka penelitian yang dilakukan di Indonesia, pembangunan infrastruktur, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga ya seperti atlet dan seterusnya ini masuk ke deductible expense. Nah, sedangkan non-deductible expense-nya dia termasuk biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau menjadi orang tanggungannya. Nah, gaji yang dibayarkan juga nih seperti gaji yang dibayarkan kepada anggota PT gitu ya, firma, perseroan dan seterusnya ini masuknya ke non-deductible. Kemudian sanksi administrasi berupa bunga, denda yang tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Wida itu masuk ke dalam bagian non-deductible expense seperti itu. Nah, ini juga tambahan aja teman-teman agar suatu biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ya atau deductible tentunya harus memenuhi 3 syarat ya beberapa syarat gitu. Jadi kita coba rangkum di sini tentunya bersifat untuk ya bisa bersifat untuk mendapatkan, menagih dan tentunya bisa memelihara penghasilan itu sendiri. Dan pastikan ada bukti-bukti yang memadai didukung dengan bukti-bukti fisik ya bukti-bukti apapun itu untuk penguat ketika nanti ada pemeriksaan dari Dirjen Pajak. Jadi ada faktur, nota, SPJ dan sebagainya disimpan dengan baik. Nah, kemudian tidak termasuk dalam daftar biaya, contohnya kayak pembagian dividen, pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Makanya tadi kan gaji apa bonusnya gajinya komisaris atau apa itu bisa juga di dalam bentuk dividen ya, karena untuk menghindari tadi gitu sebuah koreksi fiskal itu sendiri. Kemudian ini tambahan juga strategi dari tax planning itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, bahwa sebetulnya balik lagi kita bisa memanfaatkan kompensasi rugi fiskal ya. Ini per kapan penjelasannya maksimal 5 tahun berturut-turut. Ada pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh. Kemudian juga kita bisa memisahkan penghasilan yang dikenai PPh final supaya tidak double counting. Kemudian juga bisa menentukan metode penyusutan yang sesuai. Nah, ini tuh memang dibolehkan menggunakan metode garis lurus atau saldo dan bisa mengoptimalisasi biaya yang deductible dan pastikan juga sesuai dengan dokumen dan relevansi bisnisnya. Kemudian di sini strateginya ya pasti yang tadi sudah kita bahas juga di perusahaan ya tim pajaknya pun juga pasti bisa memilih nih sistem pembukuan yang tepatnya mau sistem pembukuan yang seperti apa. Kemudian juga bisa memilih metode persediaan yang tepat yang tadi sudah dijelasin Mbak Wida juga mau pakai Vivo, Livo atau apa seperti itu. Kemudian juga pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan mau dalam bentuk natura atau dalam bentuk cash karena banyak ya penjelasannya kalau dalam bentuk natura itu apa aja, kalau dalam bentuk cash itu apa aja karena itu sangat mempengaruhi terhadap pembayaran pajak PPh badan. Seperti itu. Oke. Ya, sekian dari kelompok kami. Ya, mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan ya, Mbak Widya ya sifatnya ya, kita belajar bareng di sini. Dan nanti kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan dari Pak Indra juga kami persilakan. Terima kasih teman-teman.
Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman atau yang mau didiskusikan gitu. Ini masa nggak ada yang nanya ya, bahwa karena sudah malam. Ya, silakan yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi atau mungkin ada pendapat lain, silakan. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Nah, tuh ada di kolom chat. Oke, dari Mbak Susan ya. Mungkin nanti saya bantu jawab dulu. Setelah itu mungkin kalau dari Mbak Wida mau ditambahin boleh. Kemudian ada dari Mas Rozi juga. Boleh Mas Rozi nanti bisa on mic setelah saya jawab pertanyaan Mbak Susan. Kalau misalnya memang pertanyaannya mau diketik dulu boleh juga di kolom chat. Untuk dokumentasi nanti kita compile juga pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Susan. Untuk pertanyaan dari Mbak Susan, ada nggak sih biaya-biaya tertentu yang sering kelewat, tapi sebenarnya bisa dijadikan pengurangan pajak atau deductible? Gimana sih cara perusahaan memastikan hal ini? Sebetulnya ada beberapa ya. Kalau kita prakteknya kan kadang kalau sebagai karyawan itu ada juga biaya perjalanan dinas, ada biaya biaya eh, buat entertain ya kalau saya nyebutnya entertain atau jamuan, misalnya traktir klien, biaya makan saat meeting dan seterusnya. Nah, itu kalau ada bukti-bukti yang nggak ke compile ya invoice-nya hilang atau apa nah itu ya kan ya terlewat gitu makanya di awal kenapa penting banget nih adanya dokumentasi yang rapih ya dari segi pengumpulan invoice-nya kemudian juga ketika ada transaksi apapun itu bukti transaksinya harus relevan dengan bisnis jadi itu yang nanti bisa kita jaga biar nggak terlewat. Selain tadi dari kayak biaya entertain yang sering terlewat, biaya perjalanan dinas kayak tiket, akomodasi, kadang ada juga perusahaan yang sistemnya reimburse. Nah, itu kalau karyawannya nggak tepat waktu dalam proses reimburse-nya atau nggak dilaporkan ya, jadi seringnya karyawan kalau udah kelewat pakai uang pribadi atau apa, nah akhirnya kan nggak tercatat dengan baik juga. Kemudian kayak biaya pelatihan dan pengembangan karyawan itu sendiri, biaya SDM, contohnya kayak ada kursus, ada seminar, atau pelatihan-pelatihan ya. Jadi semuanya itu harus ada bukti-bukti pendukung dokumentasi yang memang kalau itu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau itu terlewat ya, jadi bisa perusahaan itu bisa ya nggak bisa
dilakukan ke step berikutnya. Kemudian nanti untuk cara perusahaan memastikan nggak ada kelewat gimana, ya tentunya ada edukasi gitu, melatih staffnya untuk bisa taat dalam proses pendokumentasian bukti-buktinya. Kemudian menerapkan SOP juga, SOP reimbursement dan dokumentasi baik kwitansi dan seterusnya. Kemudian juga ada review ya, review bulanan atau review kuartalan kayak gitu sih mungkin. Mungkin kalau dari Mbak Wida menambahkan boleh. Oke, boleh mungkin sedikit menambahkan ya, Kak, dari sisi praktisnya. Jadi kan sebenarnya pada dasarnya itu kan eh laba fiskal atau laporan fiskal itu kan biasanya ya, kebanyakan perusahaan itu berangkatnya itu dari laporan komersil gitu. Tadi betul yang dikatakan Kak Aris itu, gimana kita pengadministrasian atau apa namanya pengumpulan bukti-bukti invoice itu secara rapih itu kan udah menjadi dasar accounting itu sendiri gitu ya, udah pasti satu paket gitu. Dimana accounting ini kan akan menyusun laporan komersil terlebih dahulu gitu. Ketika ada yang terlewat berarti perlu dipertanyakan gitu kan akun apa ya istilahnya tuh kapabilitas atau kepercayaan laporan keuangan itu sendiri gitu kan. Karena pada dasarnya laba fiskal atau laporan fiskal itu berangkatnya dari laporan komersil gitu. Di mana di situ akan disesuaikan nih mana yang tidak boleh dikurangkan, mana yang boleh dikurangkan. Kalau misalkan tidak boleh dikurangkan ya kita koreksi positif. Kalau misalkan bisa dikurangkan ya udah gitu ya memang tidak ada koreksi gitu ya memang bisa dikurangkan di laporan fiskalnya gitu. Jadi kalaupun misalkan ada yang kelewat itu benar tadi bisa jadi karena pembedaan waktu pengakuan kayak misalkan reimbursement. Misalkan sebenarnya perjalanan dinas itu terjadi tanggal 30 gitu, tapi kan reimburse dari karyawan itu biasanya kan tanggal 1 bulan selanjutnya kayak gitu. Nah, biasanya ada terjadi perbedaan pengakuan karena cut off itu sendiri sih gitu. Ada masa pajaknya sendiri gitu. Mungkin perbedaannya di situ. Untuk akun-akun yang sering terlewat itu memang benar. Biasanya betul yang dikatakan Kak Aris tadi, biaya entertain itu benar banget gitu. Tapi kembali lagi keandalan dari laporan keuangan komersil kita itu ditentukan dari bagaimana kita melaporkan biaya-biaya secara akurat kayak gitu. Nah, kalau untuk laporan fiskal tinggal kita menyesuaikan aja dengan peraturan-peraturan pajak. Seperti itu mungkin Mbak Sausan. Oke, udah aman ya dari Mas Sausan, udah ada emoticon. Ini, terima kasih Mas Sausan untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Rozi sebetulnya masih kaitannya dengan PPN. Ini Mbak Wida, kata Mas Rozi, bagaimana nih tempat kerja Mbak Riris dan Mbak Wida secara real dalam optimalisasi PPN, perencanaan pajaknya. Sebetulnya kalau PPN kayaknya tadi kelompoknya Mas Anggi ya. Jadi kalau kelompok HAMI lebih ke PPH Badan Mas Ruzi gitu atau mau dibantu jawab sama kelompoknya Mas Anggi dan Mas Usman boleh atau pertanyaannya Mas Ruzi mau dikonsernkan ke badan boleh. Go silakan. Mungkin sedikit sharing ya Mas Rozi gitu. Ini lumayan menarik juga. Kalau di perusahaan saya itu memang karena mungkin ya ini hubungannya dengan strategi marketing juga gitu. Ketika kan kadang konsumen itu kan kalau misalkan kita kena PPN gitu ya, berarti kan harga barang itu semakin mahal gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya secara strategi marketingnya itu gimana caranya perusahaan itu tidak PKP gitu. Caranya gimana? Ya mengalihkan ke badan baru gitu. Kurang lebih seperti itu ya gitu. Nah, sebenarnya ya sah-sah aja gitu selama pengadministrasiannya itu jelas gitu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan itu yang dibentuk dalam grup kayak gitu untuk memaksimalkan tadi gitu kan. Jadi apa ya batas-batas omset 4,8 itu tidak akan terlewatkan ketika akan lebih itu pasti kita buka badan baru seperti itu teman-teman. Mungkin kalau dari sisi prakteknya seperti itu. Jadi bisa jadi diusahakan agar perusahaan tersebut tidak memungut PPN. Karena apa sebenarnya kan? Kalau logiknya kan PPN itu kan memang dibebankan ke konsumen gitu ya. Kita hanya perantara dan harus menyetorkan. Tapi secara administrasi kita
kita tuh mempertimbangkan juga SDM dan lain-lain untuk officernya gitu ya, untuk apa namanya pengidentifikasian PPN dengan transaksi lawan segala macam gitu. Itu jadinya akan menghasilkan keputusan keputusan strategis yang berbeda gitu. Mungkin itu sih kurang lebih Mas Rozi. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ada strategi dari PPN ini bagaimana supaya menghemat pajak atau secara kompleksitasnya mungkin bisa sharing gitu. Oke, mungkin sedikit nambahin ya Mbak Wida ya gitu. Jadi kalau best practice-nya sih memang di perusahaan yang sedang saya jalani saat ini yang kurang lebih mirip ya dengan Mbak Wida gitu karena background story perusahaannya pun juga berasal dari family company gitu. Bisa mirip-mirip tuh kalau nggak family company atau BUMC ya. Jadi rata-ratanya memang masih ya kita coba bukan ngakalin ya gimana ya ibaratnya lebih ke ya udah tadi gitu kalau ada privilege oh ada peraturan seperti ini ya udah kita gunakan gitu jadi supaya untuk omsetnya kita jaga tidak melebihi dengan yang sudah ditentukan makanya ada sister brand di situ ada banyak beberapa badan usaha yang kita bentuk lagi kayak gitu jadi untuk meminimalisir adanya dari tambahan PPN itu sendiri dan tentunya juga kita menjaga supaya ya tadi gitu untuk sumber dayanya untuk perputaran customer-nya juga masih tetap bisa bertahan panjang seperti itu kita bahas. Thank you Mas Razi dan silakan dari teman-teman yang lain atau dari Pak Indra kalau ada yang ingin ditambahkan dari sesi diskusi ini. Terima kasih. Baik, baik, oke, baik. Terima kasih ya dari kelompok ini. Nah, ini tadi tentang PPh Badan ya. Jadi perencanaan tax planning untuk PPh Badan bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Nah, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu adalah memanfaatkan insentif pajak, ya, seperti pengurangan penghasilan itu hingga 30% untuk investasi di sektor tertentu, seperti penelitian, ya, energi terbarukan, dan lain-lain. Lalu bisa juga menggunakan tax holiday, itu adalah pembebasan pajak untuk industri pionir, seperti manufaktur teknologi tinggi, selama 5 sampai 20 tahun. Lalu ada super deduction tax, itu adalah deduksi tambahan hingga 300% untuk biaya pelatihan, penelitian atau investasi di bidang tertentu, misalnya di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Lalu bisa optimasi biaya yang dapat dikurangkan, deductible expense, pastikan semua biaya operasional, gaji, utilitas, penyusutan memenuhi kriteria pasal 6 Undang-Undang PPh, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu capital versus revenue expenditure itu adalah kelompokan pengeluaran modal, kapital, dan biaya operasional revenue dengan benar untuk mengoptimalkan penyusutan atau amortisasi. Nah, lalu juga perhatikan juga transaksi transfer pricing yang wajar. Untuk transaksi dengan pihak afiliasi, misalnya penjualan jasa atau pinjaman, gunakan harga wajar dan didokumentasikan sesuai dengan Per 22 PJ 2020 tentang TPDOC. Hindari praktik pengalihan laba, profit shifting yang bisa dianggap sebagai penghindaran pajak. Nah, biasanya begini ya, perusahaan itu misalkan dia bisa bertransaksi. Ya, jadi misalkan dia bisa bertransaksi, misalkan perusahaan A bisa bertransaksi ke perusahaan B. Di mana sebenarnya ownernya ini sama gitu loh. Ownernya ini sama, perusahaan A dan perusahaan B ini sama. Cuman dia bisa bertransaksi seolah-olah dia mengeluarkan biaya konsultan ke perusahaan B. Yang itu sebenarnya itu apa? Itu adalah sebenarnya biaya untuk mengurangi laba ya. Jadi dia transaksi terus ya, setiap bulan dengan pajak sih dibayar, pajak PP23 tetap dibayar, dipotong. Nah, itu juga transaksi yang dihindari ya. Itu seperti transaksi yang untuk mengurangi laba ya dengan mentransfer biaya ke perusahaan afiliasi ya itu juga tidak diperbolehkan ya karena itu berdampak pada kerugian negara. Lalu hindari praktik pengalihan laba yang tadi ya praktik shifting. Lalu yang keempat itu adalah memanfaatkan kerugian fiskal ya. Jadi di mana kerugian fiskal itu dapat dikompensasikan maksimal 5 tahun. Rencanakan pendapatan dan biaya agar kompensasi kerugian digunakan di tahun yang menguntungkan. Nah, biasanya kalau misalkan perusahaan itu dengan kompensasi kerugian menyebabkan lebih bayar, ya biasanya itu
perusahaan memikir kembali ya untuk mengompensasikan kerugian tersebut. Karena kompensasi kerugian yang benar-benar dapat dipakai yaitu adalah apabila misalkan eh, pada tahun tersebut itu dilakukan pemeriksaan pajak dan dari pajak itu mengeluarkan angka kerugian yang sebenarnya. Nah, itu baru benar-benar kuat apabila angka kerugian berdasarkan pemeriksaan itu dipakai oleh wajib pajak. Lalu strukturisasi dividen return earnings. Dividen yang dibagikan ke pemegang saham tidak termasuk biaya deductible, tetapi dividen dari dalam negeri umumnya tidak dikenai PPh lagi. Nah, ini kecuali dividen ke orang pribadi. Ya, jadi dividen ke orang pribadi itu bisa dikenakan PPh 10%, tapi bisa juga tidak dikenakan PPh apabila dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam waktu 3 tahun. Lalu pertimbangkan untuk menahan laba return earnings untuk investasi kembali jika tarif pajak dividen lebih tinggi. Nah, lalu pilih metode penyusutan atau amortisasi yang optimal, gunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun atau masa manfaat aset yang memberikan manfaat pajak terbesar. Contoh untuk teknologi cepat usang, metode saldo menurun bisa mengurangi penghasilan kena pajak di awal tahun. Lalu gunakan fasilitas PPh final jika tersedia. Beberapa jenis penghasilan seperti usaha mikro atau kecil mungkin bisa dikenai PPh final ya tarif 0,5% ya sehingga ini jadi lebih hemat ya tidak lagi membayar PPh badan. Lalu lakukan restrukturisasi bisnis jika diperlukan. Ini adalah pemecahan usaha ya tadi yang spin off atau penggabungan merger bisa mengoptimalkan beban pajak asal memenuhi ketentuan PP 94 tahun 2010 tentang restrukturisasi badan. Lalu perencanaan tahun pajak dan pembayaran angsuran PP pasal 25, hitung angsuran PP pasal 25 secara akurat untuk menghindari kelebihan atau kekurangan pembayaran. Jika ada pengurangan laba, ya penurunan laba pada tahun yang bersangkutan maka bisa mengajukan pengurangan PP pasal 25 ke KPP. Ya, catatan penting tentunya hindari tax evasion. Tax evasion itu adalah pelanggaran pajak atau skema agresif yang bertentangan dengan substance over form. Lalu dokumentasikan semua transaksi dengan lengkap, seperti misalkan faktur, laporan keuangan, ya, invoice, ya, untuk menghindari koreksi saat pemeriksaan pajak. Maka dengan kombinasi di atas dapat mengurangi liability PPh badan secara legal, ya, tentunya dengan mematuhi regulasi peraturan perpajakan yang ada. Ya, baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Berarti nanti untuk mulai minggu depan yang mulai mengajar Prof. Puji ya. Prof. Puji yang mulai mengajar di minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak warahmatullahi Indra. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Izin. Terima kasih, Pak. Kasih.